Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Bebunisha Sahra dengan NIM A1A1 24082. Saya merupakan mahasiswa program studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai inflationary gap and wage price spiral. Review of empirical evidence from developed economies. Jadi yang pertama adalah saya akan membahas mengenai latar belakang dari PowerPoint saya ini, yaitu mengenai lonjakan inflasi global pasca 2021 memicu kembali kekhawatiran spiral upah harga di negara maju. Yang pertama adalah gangguan rantai pasok. Dampak pandemi COVID-19 terhadap produksi dan logistik global. Yang kedua, guncangan energi dan pangan. Invasi Rusia ke Ukraina mendorong lonjakan harga komoditas. Dan yang ketiga adalah permintaan agregat menjadi naik. Stimulus fiskal dan moneter ekspansif mempercepat pemulihan. Jadi, pertanyaan inti, apakah kenaikan upah nominal benar-benar menjadi pendorong independen inflasi, memicu spiral yang perlu direspons dengan kontraksi moneter agresif, ataukah sekedar penyesuaian reaktif terhadap inflasi yang telah terjadi? Jawabannya menentukan besar kecilnya risiko kesejahteraan yang ditanggung pekerja berpenghasilan rendah. Jadi yang pertama adalah landasan teori, kesenjangan inflasi dan kurva Phillips, inflationary gap. Yang pertama adalah selisih positif antara permintaan agregat atau output aktual dan output potensial pada kesempatan kerja penuh. Yang kedua, diukur melalui output gap, filter Hodrick-Prescott, model struktural, atau proxy unemployment gap versus Nairo. Dan yang ketiga, semakin besar gap, semakin besar tekanan ke atas terhadap harga karena sumber daya produksi termasuk tenaga kerja makin langka. Jadi evolusi kurva Phillips pada tahun 1958, Phillips rate of inverse pengangguran versus upah nominal dari data Inggris tahun 1861 hingga 1957. Friedman-Phelps kurva diperluas ekspektasi rate of hanya jangka pendek, vertikal di Nairo pada jangka panjang. Yang ketiga, New Keynesian PC, ekspektasi forward looking berbasis optimasi harga di bawah price stickiness. Dan pasca 1990-an, flattening melemahnya sensitivitas inflasi terhadap slack ekonomi non-linear pasca pandemi. Landasan teori yang kedua, spiral upah, harga, dan mekanisme pass-through. Guncangan harga, miss energi, tuntutan upah nominal naik, dan yang ketiga, perusahaan naikkan harga jual, markup. Wage price pass-through, sejauh mana kenaikan biaya tenaga kerja diteruskan ke harga jual. Bersifat state dependent, lebih kuat saat inflasi tinggi dan ekspektasi kurang terancur, dipengaruhi pangsa biaya tenaga kerja, struktur pasar, dan elastisitas permintaan. Dan catch up versus spiral sejati, Blanchard pada tahun 1986, konflik distribusi antara upah real pekerja dan markup perusahaan, Lorenzoni dan Werning pada tahun 2023 membedakan wage price spiral versus price wage price spiral penting karena implikasi respon moneter berbeda. Selanjutnya ada metodologi review. Yang pertama, identifikasi, pencarian desain direct, Willey, Taylor, dan Francis, fingerling, plus dengan kata kunci yang tematik. Lalu penyaringan, screening judul atau abstrak, lalu full text screening sesuai kriteria inklusi atau eksklusi. Dan yang ketiga, sintesis tematik, ekstrak ke matriks tabulasi disintesis ke 6 tema besar pembahasan. Nah, kriteria inklusi utama yang pertama, jurnal internasional terindeks Scopus Quartile Q1 hingga Q3 terbit pada rentang tahun 2015 hingga 2025. Membahas output gap, kurva Phillips, spiral upah harga, atau wage price pass-through.
mencakup data lebih besar sama dengan satu negara maju menggunakan metode kuantitatif time series panel struktural. Ringkasan 10 jurnal yang direview. Yang pertama itu ada penulisnya itu Alvarez dan kawan-kawan pada tahun 2024, metodenya atau cakupannya itu 12 lebih negara maju pada tahun 1960 hingga 2022 event study. Nah, jadi temuan kunci dari Alvarez dan kawan-kawan ini adalah 79 episode historis hanya sebagian kecil jadi spiral sejati berkelanjutan. Yang kedua ada Heiser, Karahan, dan Sahin pada tahun 2022. Cakupannya itu data mikroindustri. Temuan kuncinya itu pas lauk upah, harga melemah di sektor barang terkait konsentrasi pasar. Yang ketiga ada Han pada tahun 2021. Cakupan atau metodenya itu di kawasan euro. Temuan kuncinya pas lauk shock dependent lebih kuat pada guncangan permintaan. Lorenzoni dan Werning pada tahun 2023, cakupan metodenya itu Amerika Serikat dan negara maju, teori plus data pasca pandemi. Temuan kuncinya itu spiral sama dengan konflik distribusi upah real episode 2021 hingga 2023 bersifat catch up. Selanjutnya ada Abbas, Batas Karya, dan Sgero pada tahun 2016 di Amerika Serikat, Australia, Euro, estimasi NKPC. Temuan kuncinya estimasi kemiringan Philips sangat sensitif pada proxy, ekspektasi, dan slang. Yang selanjutnya ada Peterson tahun 2022 di Islandia, ekspektasi jangka panjang. Temuan kuncinya anchoring ekspektasi yang memperkecil resiko transmisi jadi spiral persisten. Yang selanjutnya ada Haska tahun 2024 Amerika Serikat, NKPC proxy ekspektasi firm versus household. Jadi teman kuncinya itu ada flattening Phillips, banyak dijelaskan pilihan proxy dan ekspektasi. Jadi selanjutnya ada Solarin dan kawan-kawan pada tahun 2025. Cakupan atau metodenya itu di 38 negara OECD, fractional integration, persistensi hubungan inflasi pengangguran tinggi namun heterogen itu adalah temuan kuncinya. Nah, selanjutnya ada Jasova, Moesner, dan Takats pada tahun 2020 di 26 negara maju dan 22 berkembang sistem GMM. Itu adalah cakupan atau metodenya. Selanjutnya temuan kuncinya yaitu output gap domestik dan global signifikan peran domestik melemah pasca 2008. Vo dan Fu pada tahun 2024, cakupan atau metodenya itu di 16 negara. Tahun 2006 hingga 2022 panel RPT. Temuan kuncinya exchange rate pas lauk asimetris menguat saat ketidakpastian tinggi. Selanjutnya kita masuk pada temuan utama, spiral persisten jarang terjadi dan post-rock bersifat heterogen. 79 episode historis kenaikan harga konsumen pada tahun 1960-an, sebagian besar berujung stabilisasi satu kali one off, bukan akselerasi berkelanjutan, upah relatif tidak berubah. Yang pertama ada struktur pasar Amerika Serikat. Pasar melemah di sektor barang seiring naiknya konsentrasi pasar dan persaingan impor. Itu menurut Heise dan kawan-kawan pada tahun 2022. Jenis guncangan euro, pasar lebih kuat pada guncangan permintaan dibanding penawaran dan time varying antar komponen HCP. Itu menurut Han tahun 2021. Nah, bukan nilai konstan. Asumsi pasar seragam pada model makro sederhana tidak sesuai realita empiris lintas negara dan waktu. Jadi temuan kedua non-linearitas kurva Phillips dan peran ekspektasi inflasi. Yang pertama ada kurva Phillips, non-linear dan legima dependent. Jadi yang pertama ada menurut Haska pada tahun 2024, flattening banyak dijelaskan pemilihan proxy ekspektasi household versus firm. Yang kedua ada menurut Abbas dan kawan-kawan pada tahun 2016, estimasi NKPC sangat sensitif pada proxy ekspektasi dan ukuran SLAC ekonomi.
Dan yang ketiga, menurut Slan dan kawan-kawan pada tahun 2025, persistensi inflasi pengangguran tinggi namun heterogen di 38 negara OECD. Nah, selanjutnya ada peran output gap domestik melemah pasca krisis 2008 di negara maju, itu menurut Jasova dan kawan-kawan pada tahun 2020. Nah, selanjutnya ada ekspektasi inflasi kunci ancoring. Yang pertama ada menurut Peterson 2022 di Islandia, ekspektasinya itu jangka panjang yang terancor pada target bank sentral, dinamika inflasi lebih stabil. Nah, bank sentral ini yaitu Bank Indonesia. Yang kedua ada ekspektasi kurang terancor, memudahkan guncangan harga menular ke ekspektasi upah kerja. Yang ketiga, ekspektasi tak terancur sama dengan prasyarat utama spiral upah harga yang persisten. Itu menurut Lorenzoni dan Werning pada tahun 2023, kredibilitas bank sentral terbukti empiris bukan sekedar konsep teoritis. Selanjutnya ada implikasi kebijakan. Nah, yang pertama, ada 5 rekomendasi bagi otoritas moneter dan tenaga kerjaan di negara maju. Yang pertama ada jaga kredibilitas dan anchoring. Kredibilitas Bank Sentral atau Bank Indonesia dan penjangkaran ekspektasi lebih efektif mencegah spiral dibanding menekan upah nominal langsung. Yang kedua, bedakan sumber guncangan. Pastlak bersifat shock dependent, respon kontraktif seragam untuk semua guncangan berisiko tidak proporsional. Yang ketiga, kebijakan persaingan usaha. Menjaga struktur pasar output kompetitif membatasi pasar, biaya tenaga kerja ke harga konsumen. Yang keempat, asesmen spesifik negara. Mempertimbangkan struktur perundingan upah, indeksasi otomatis, dan keterbukaan ekonomi, hindari generalisasi ala 1970-an. Dan yang terakhir, perluas analisis ke faktor global. Output gap global dan pasar nilai tukar signifikan, terutama bagi ekonomi kecil terbuka. Baik teman-teman, kita masuk pada tahap kesimpulan. Yang pertama, ada spiral upah harga yang benar-benar persisten relatif yang jarang terjadi historis maupun kontemporer. Sebagian besar episode berujung penyesuaian satu kali. Pasar upah ke harga bersifat heterogen, time varying, dan shock dependent dipengaruhi struktur pasar keterbukaan ekonomi. Yang ketiga, kurva Phillips non-linear dan regime dependent, kemiringannya sensitif pada pilihan metodologis dan konteks institusional. Dan yang keempat, penjangkaran ekspektasi inflasi adalah determinan utama risiko spiral, menegaskan peran sentral kredibilitas bank sentral. Nah, dan yang terakhir, faktor global, output gap dan nilai tukar makin signifikan menjelaskan inflasi domestik terutama pasca 2008. Jadi teman-teman, kredibilitas kebijakan moneter dan ancoring ekspektasi lebih besar dari intervensi langsung terhadap pertumbuhan upah nominal. Baik teman-teman, itulah penjelasan saya tadi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.